Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Ekalia Putri Sonada, NIM 18521111109 dari kelas MBS 5G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 UAS Manajemen Syariah, yaitu tentang manajemen konflik. Setiap perusahaan pasti wajar saja ketika memenuhi konflik dalam bisnis. Konflik tersebut terjadi bisa karena ada perbedaan pendapat atau bisa pula karena persaingan yang ketat. Tetapi hal ini seharusnya bisa diatasi dengan baik agar tidak semakin memburuk. Caranya dengan menerapkan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pelaku konflik tersebut bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah perusahaan. Jadi bagaimana sih manajemen konflik di perusahaan? Jadi, konflik dalam suatu perusahaan memang biasa terjadi, tetapi konflik bisa memperburuk keadaan dan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen konflik dalam perusahaan agar tidak terjadi masalah yang lebih besar karena konflik tersebut. Adanya manajemen konflik dalam perusahaan enterprise memiliki banyak fungsi. Manajemen konflik bisa meningkatkan kreativitas dan kinerja para pekerja, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, hingga meningkatkan rasa saling menghormati. Hal ini akan membangun perusahaan menuju lebih baik lagi. Penerapan manajemen konflik dalam perusahaan. Saat menetapkan manajemen konflik dalam perusahaan, ada strategi dan cara yang bisa dilakukan agar proses manajemen konflik bisa tepat sasaran. Proses ini tentunya penting untuk diperhatikan agar perusahaan tidak salah langkah dalam upaya meredakan konflik yang terjadi. Berikut adalah strategi manajemen konflik perusahaan. Yang pertama yaitu pengenalan. Sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali apa masalah yang sedang terjadi. Langkah ini diambil untuk mengenali akar masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu diagnosa. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, lalu kita melakukan diagnosa untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu menyepakati solusi. Setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi yang diambil harus seimbang dan tidak berat sebelah. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain, agar tidak terjadi konflik yang berlanjut lebih lama lagi. Lalu selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Solusi yang telah disepakati kemudian harus dilakukan bersama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan tentu saja ikut melaksanakan solusi tersebut. Karena sudah disepakati, maka pelaksanaan harus dilakukan bersama-sama untuk hasil yang terbaik. Langkah yang kelima yaitu evaluasi. Melakukan evaluasi bersama-sama setelah konflik selesai adalah salah satu strategi manajemen konflik juga. Dengan adanya evaluasi, konflik-konflik serupa bisa dihindari di masa depan, sehingga tidak perlu lagi terjadi konflik dalam satu perusahaan. Tipe manajemen konflik dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki konflik bisnis masing-masing. Selain strategi yang tepat untuk mengatasi konflik, diperlukan juga beberapa tipe tentang cara menangani konflik tersebut. Berikut adalah tipe manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Satu yaitu accommodating. Accommodating dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat dengan konflik. Setelah itu musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
Dengan mengakomodasi pendapat pihak yang terlibat, diharapkan keputusan yang diambil tidak berat sebelah. Tipe yang kedua yaitu avoiding, yaitu menghindari konflik atau hal-hal yang bisa menyebabkan konflik menjadi salah satu cara menjadi konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Tipe yang ketiga yaitu compromising. Cara ini hampir mirip dengan accommodating, tetapi ada sedikit perbedaan yang diberikan. Jika accommodating mengumpulkan pendapat dari pihak yang terkait konflik, compromising mengambil keputusan untuk jalan keluar yang tetap menguntungkan kepentingan bersama. Tipe yang keempat yaitu collaborating. Collaborating adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi. Langkah yang kelima yaitu competing. Competing adalah cara mengelola konflik yang membuat pihak yang terkait bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Tipe yang keenam yaitu conglomerating. Conglomerating adalah cara menyelesaikan konflik bisnis dengan menggabungkan 5 tipe manajemen konflik di atas. Cara ini memang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencapai penyelesaian. Konflik memang bisa terjadi pada setiap kalangan dan juga dalam setiap perusahaan, apalagi jika konflik tersebut berkaitan dengan dalam dunia bisnis. Konflik bisa terjadi secara tidak sengaja, oleh karena itu perusahaan memerlukan manajemen konflik agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu bisnis. Dengan manajemen konflik yang dipersiapkan, perusahaan, kinerja karyawan, dan produktivitas akan lebih meningkat. Alasannya karena karyawan akan lebih leluasa mengemukakan pendapat saat terjadinya konflik sehingga perusahaan bisa mencari jalan keluar yang sesuai dan baik untuk kedua belah pihak. Demikian jawaban saya untuk nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.